Al-Quran diletakkan di dalam kayu jati, disampul dengan kain sutra, dimasukkan dalam lemari kaca, dikunci, tidak pernah dibuka sampai mati. Setiap tamu yang datang ke ruang tamu melihat Qurannya cantik, mereka melihat lemari indah di dalam ruang tamu seperti melihat kucing Anggora. Tapi Quran tidak pernah dibuka. Berapa orang yang tidak pernah membuka Al-Quran? Matanya kalau diperiksa buka Quran cuma 3 kali. Yang pertama, waktu ngelihat mahar. Yang kedua, waktu pertama kali ngaji. Yang ketiga, ketika mau mati, nggak mati-mati, dibukakan Quran, mati. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah, amin. Dipakan minyak untuk obor minyak ngaji. Ini beras 1 kaleng, guru ngaji dikasih beras. Ini rotan, rotannya 1 jari, panjangnya 1 hasta, ujungnya dibelah 4. Nanti kalau anak saya nakal, pukullah dia. Begitu saya ngaji, anak-anak yang lama ini ribut, kiainya ke belakang, anak-anak heboh, ribut, menjerit, lompat, lari. Datang kiai bawa rotan. Saya dari dulu memang anak baik, tapi anak-anak nakal ini kiai nggak mau tahu. Yang penting semuanya kena, dipukul. Masih ingat saya ketika rotan itu mendarat di belakang saya, kelepak. Gimana rasanya Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya air kencing itu dikit lagi keluar. Yang betul dibawa mati itu sholat apa sedekah Pak Ustadz? Amal badan sholat, amal harta sedekah. Orang-orang yang sudah mati, yang masuk ke liang lahat, yang ada di kubur, ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kamu hidup lagi? Menjawab jenazahnya. Sudah lama saya ceramah, baru di Sebulu ini yang jenazahnya menjawab. Apa kata jenazah menjawab? Diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, berikan saya hidup lagi, kasih saya hidup lagi, ila ajalin qarib, sebentar, sedetik, semenit, 1 jam, sedetik pun jadi. Kata Allah, kalau aku kasih kamu hidup sedetik, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau dikasih hidup sedetik, kami mau bersedekah. Kenapa orang mati itu nggak mengatakan kami mau umroh? Kenapa orang mati tidak mengatakan kami mau jihad? Kenapa mereka mengatakan kami mau bersedekah? Karena pahala sedekah balasannya langsung diterima di alam kubur. Kuburnya lapang, mengalir amal jariah. Begitulah orang yang sudah mewakafkan masjid kita, yang sudah membangun masjid kita, yang sudah membantu menara masjid kita. Kalau dia masih hidup, mudah-mudahan hidupnya berkah, amin. Saya senang sekali bisa satu majelis dengan beliau. Makanya tadi saya rekam begitu beliau ngaji, langsung saya simpan. Saya setiap melihat qori yang hebat-hebat, yang juara-juara itu, perasaan saya sedih. Kenapa sedih? Karena cita-cita ibu saya yang tidak tersampaikan adalah dia ingin saya jadi qori. Dia ingin saya hebat baca Quran. Dia ingin saya juara internasional. Saya cuman pernah juara tingkat kecamatan. Tapi saya tidak berkecil hati. Walaupun saya tidak juara internasional, saya bisa duduk satu baris, satu majelis, satu pentas dengan juara internasional. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi ahli Al-Quran seperti Ustadz Jumarlin, insyaallah, amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama asalnya dari pohon kayu yang dipotong di tengah hutan lalu di blender hancur. Jangan bayangkan blendernya sebesar blender buat sambal belacan terasi.
Sama-sama dari pohon kayu yang diambil dari hutan, dipotong-potong, disinso, dipotong, dihancurkan menjadi bubur, lalu kemudian dicampur dengan batu kapur, akhirnya jadilah bubur kertas. Dari bubur kertas ini diolah menjadi kertas, menjadi tisu. Ada kertas yang masuk ke kantor Pak Camat, itulah dia menjadi surat, ya surat tanah. Ada kertas yang masuk ke kantor Pak Kades, itulah dia menjadi surat, ya nggak tahu. Ada kertas yang masuk ke kantor gubernur, itulah dia sambutan Bapak Gubernur. Ada surat yang masuk ke istana presiden, itulah dia kertas yang ditandatangani oleh Bapak Presiden. Tapi ada kertas yang tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang berwudu. Siapa yang tidak berwudu tidak boleh memegangnya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa, tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang berwudu. Orang yang haid mohon maaf, orang yang nifas mohon maaf, orang yang junub mohon maaf, enggak boleh memegangnya. Itu adalah kertas Al-Quran. Kenapa kertas ini menjadi mulia? Karena ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Tapi walaupun bendanya, barangnya, bahannya sama, ada satu yang diletakkan di atas meja, dia menjadi kertas tisu untuk ngelap mulut habis makan bakso. Ada satu lagi yang jadi kertas tisu, letaknya di toilet. Nggak usah kita teruskan. Kayu dalam hutan sama-sama jadi kertas, tapi yang satu kertas mulia, yang satu kertas hina. Itu mulia karena Al-Quran. Begitu jugalah antara kita dengan Ustaz. Beliau bisa terbang dari Kalimantan Timur, bisa terbang dari Pulau Kalimantan, menyeberang sampai di airport, dipulangkan lagi, kena deportasi. Pas sudah mau masuk, mau distempel, gak boleh. Kenapa? Biasa. Tapi mengaji di Eropa, tempat orang tidak Islam, dimuliakan Allah karena Al-Quran. Jadi kalau mau ibu hilang, dia tidak mulia lagi. Mulia karena jabatan, jabatannya nggak ada, dia tidak dimuliakan lagi. Mulia karena cantik, ada perempuan dimuliakan layu dan mati, maka setelah layu dia tidak dimuliakan lagi. Satu-satunya bunga yang tidak layu-layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan yang tidak ingin layu dan suaminya ngancam jangan layu, akhirnya wajahnya diisi plastik, namanya operasi kresek. Dan ini tidak ada di Sebulu, karena di sini semuanya wajahnya asli semua, insya Allah. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin ya Rabbal. Tapi kalau mulianya karena Quran, mulianya karena kalam Allah, di dunia mulia, di alam kubur mulia, di padang mahsyar mulia, di surga mulia. Iqra'ul Quran, baca ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Quran yang dibaca Ustaz Jumarlin itu nanti akan datang pada hari kiamat. Untuk apa dia datang? Syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang menolong orang-orang yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya. Al-Quran akan disampaikan ke Kroasia dan beliau akan ditolong Al-Quran di akhirat. Apakah kita akan ditolong Al-Quran? Insya Allah. Mohon maaf Ibu, kalau saya tanya jangan marah, jangan tersinggung ya. Boleh saya tanya? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun enggak, jawabnya jangan kuat-kuat. Pikirkan juga perasaan mereka. Jangankan di akhirat, mati masih di dunia.
Saudara yang dimuliakan Allah, lalu yang setia menemani di alam kubur siapa? Al-Quran. Pagi dibuatkan teh manis, suami yang malam disiapkan makanan, suami buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Oh my black sweet. Black hitam, sweet manis. Black sweet hitam manis. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Istri yang disayang dapat gaji untuk istri, SPPD untuk istri, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang tendang, uang tanduk untuk istri, kebun sawit, kebun kelapa untuk istri, surat tanah, surat mobil untuk istri. Tapi begitu kita mati, harta menjadi harta gono gini, kau begono, aku begini. Yang menemani di dalam kubur adalah dia yang tidak pernah dibaca, yang tidak pernah dibuka, yang dilalaikan dan dilupakan. Yang setia menemani kita adalah Al-Quran. Itu makanya orang sekarang banyak menikah dengan mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Itu naik sah kata saksi. Menikah dengan Al-Quran bagus, tapi maharnya Al-Quran mantap. Al-Quran diletakkan di dalam kayu jati, disampul dengan kain sutra, dimasukkan dalam lemari kaca, dikunci, tidak pernah dibuka sampai mati. Setiap tamu yang datang ke ruang tamu melihat Qurannya cantik, mereka melihat lemari indah di dalam ruang tamu seperti melihat kucing Anggora. Tapi Quran tidak pernah dibuka. Berapa orang yang tidak pernah membuka Al-Quran? Matanya kalau diperiksa buka Quran cuma 3 kali. Yang pertama, waktu melihat mahar. Yang kedua, waktu pertama kali ngaji. Yang ketiga, ketika mau mati, nggak mati-mati, dibukakan Quran, mati. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah, amin. Di mana kita belajar Al-Quran? Kita belajar Al-Quran di masjid yang cantik dan indah, dengan kubahnya berwarna biru, dengan atapnya yang menjulang dan menaranya yang belum selesai. Di sanalah anak-anak kita serahkan. Siapa yang akan mengajari anak kita? Yang mengajar anak kita adalah Kiai Nur Khalis beserta para qori-qori internasional yang akan mendidik anak-anak kita. Sebetulnya yang wajib mendidik anak ini adalah bapak, yang wajib mendidik anak ini ibu, tapi karena bapak sibuk, ibu juga wanita karir, jangan lupa membawakan anak ke masjid menjelang azan maghrib. Dulu waktu saya kecil, menjelang azan maghrib, tempat kami di Sumatera maghribnya jam 6.30. Jam 6 sore kami sudah pergi ke surau, langgar dan musola. Karena PLN belum masuk desa, ngaji ke surau bawa obor pakai bambu, sampai ke surau ngaji, ngajinya nggak dapat, bulu hidung hitam. Almarhumah ibu saya datang ke Kiai, menyerahkan saya, Kiai, ini anak saya namanya Apu, dibawakan minyak untuk obor minyak ngaji. Ini beras 1 kaleng, guru ngaji dikasih beras. Ini rotan, rotannya ibu jari, panjangnya 1 hasta, ujungnya dibelah 4. Nanti kalau anak saya nakal, pukullah dia. Begitu saya ngaji, anak-anak yang lama ini ribut, kiainya ke belakang, anak-anak heboh, ribut, menjerit, lompat, lari. Datang kiai bawa rotan. Saya dari dulu memang anak baik, tapi anak-anak nakal ini
kiai nggak mau tahu, yang penting semuanya kena dipukul. Masih ingat saya ketika rotan itu mendarat di belakang saya, kelepak. Gimana rasanya Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya air kencing itu dikit lagi keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman itu kita dipukul kiai nggak berani ngadu, karena kalau ngadu sama mak, aku tadi dipukul, mau ku tambah lagi. Zaman sekarang anak-anak kalau ngadu dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak, guru ngaji ditangkap, guru tidak lagi berani memukul dan memarahi murid. Makanya banyak murid yang kurang ajar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak mesti kembali ke masjid. Apakah di masjid kita ada anak belajar ngaji malam? Organisasi umat Islam terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Bisri Syansuri tahun 1926 di Jombang. Nahdlatul Ulama, Musliman Nahdlatul Ulama membimbing kita menyanyikan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul hubbul. Yang hafal nyanyi, yang nggak hafal gerakkan aja tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di Sebulu ini nggak ada kurangnya. Tidak ada alasan orang Sebulu anaknya nggak bisa ngaji. Kenapa? Masjidnya besar walaupun menara belum selesai. Kiainya ada, Kiai Nurholis, dikawal 2 kiai, Kiai Mahroji ada, pesantrennya ada, Darul Muta'allimin. Tidak ada alasan. Orang Eropa nggak ada kiai, nggak ada pesantren, tapi mereka tetap buat musabaqah tilawatil Quran internasional. Orang Sebulu kalau nggak bisa ngaji pindah kemana? 2 bapak ibu nanti di akhirat ditanya. Bapak ibu semua hafal ayatnya, latus alunna yauma idzin anin. Kamu berbahagia karena anak-anak juga semua dibawa, Masya Allah. Makanya ceramah saya pagi ini yang mendengar bukan cuma manusia, ada burung, ada ayam. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa selembayung. Sudah lama saya tausiah, tapi di Sebulu ini anak-anak khawatir anaknya nangis, dibelikan balon. Bapaknya juga kalau nggak mau datang belikan balon. Dapatkan barokah Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Jumadli. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa pagi ini mendapatkan barokah dari para kiai. Mudah-mudahan anak-anak bawa ngaji. Anak-anak nggak penting dengar, yang penting datang, bawa duduk, karena di situ ada barokah malaikat-malaikat, ada barokah Al-Quran, ada barokah kiai, ada barokah ulama, ada barokah orang beriman. Insya Allah anak kita dijaga dan dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman ibu saya, zaman ayah saya mendidik saya, yang merusak kepala saya nggak banyak. Yang merusak kepala saya paling cuma 5, bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Yang senyum berarti udah tua. Yang merusak kepala saya paling-paling film di TV cuman 1, TVRI. Itu pun hidupnya cuman sampai jam 12 malam. Hari siang nggak ada TV, cuman ada TV hari Ahad, hari libur, hari Minggu. Itu pun cuman sampai jam 12 siang. Filmnya apa jam 12 siang? Little Missy, Tuan Baron. Masih ingat, Bu? Berarti udah tua. Lalu kemudian tahun 1990 muncullah TPI. Mulai ada TV Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tapi cuman sampai jam 10 pagi. Filmnya Mahabharata. Masih ingat? Sudah tua. Sekarang TV sudah tidak ditonton lagi. Kenapa? Zaman dulu orang di depan TV nonton TV sampai filmnya habis. Zaman sekarang orang di depan TV pegang remote,
dipindah channel, satu pun nggak ditonton, pindah sampai tertidur. Zaman dulu orang nonton TV, zaman sekarang orang ditonton TV. Zaman dulu nunggu sinetronnya kapan, nunggu lagunya kapan, nunggu artis safari kapan, nunggu album minggunya kapan. Zaman sekarang tinggal hidupkan internet, apapun yang mau ditonton, apapun yang mau dilihat sudah ada di internet. Yang penting ada paket. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustadz jangan salahkan internet, karena kami di Sebulu ini juga tahu Ustadz Somad karena internet. Ini jamaah ini semua tahu Ustadz Somad dari mana? Dari internet, dari YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Internet tidak jahat, YouTube baik, TikTok ya tergantung kita mau isi apa. Itu video pendek tadi saya minta kirim ke media, tolong video pendek yang saya rekam Ustadz ngaji tadi tolong masukkan ke Instagram, masukkan ke TikTok, masukkan ke Facebook, masukkan ke YouTube. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Menjadi baik kalau diisi yang baik-baik. Tapi kalau diisi maksiat dan dosa, ini sekarang TikTok ini isinya dua, joget, lompat, namanya ulat pinang dan ulat sagu. Tapi kalau diisi sholawat, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ibu bukan ustazah, kalau bapak bukan kiai, bawa anaknya ke masjid sebelum maghrib. Maghrib ke isya 45 menit, enggak lama. Maghrib ke isya 45 menit, matikan handphone, matikan TV, matikan gadget, matikan laptop. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami dari maghrib ke isya semuanya mati, laptop mati, TV mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Matikan handphone, matikan TV, bawa anak ke surau, langgar, dan musola. Di kampung saya musolanya dari kayu, lantainya kayu, tapi di Sebulu masjidnya cantik, bagus, beton, megah, mewah. Tidak ada alasan untuk tidak ngaji. Saya pun heran, ini kenapa pengajiannya dibuat di pasar malam? Karena kalau dibuat di masjid, masjidnya nggak muat Pak Ustadz. Karena kalau dibuat di masjid, itu tidak semua perempuan bisa masuk masjid. Perempuan yang mohon maaf beralangan nggak bisa masuk masjid, nggak bisa megang Quran, nggak bisa bawa Quran, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa tawaf, nggak bisa umrah. Maka dibuat di tanah lapang. Jadi saya jelaskan sendiri supaya apa? Nanti kalau ada yang memfitnah, apa itu Ustadz Somad meninggalkan masjid? Kenapa nggak dibuat di masjid? Sudah dijelaskan Ustadz Somad kemarin waktu dia ceramah. Apa penjelasannya? Aku nggak ingat. Ini tablik akbar persiapannya betul-betul lengkap semuanya. Yang haus jangan khawatir, pemadam kebakaran sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak hanya sekedar pengajian, tapi juga ada pasarnya, ada UMKM, saudara-saudara kita yang dagang, yang jualan. Makanya habis acara, habis santapan rohani, santapan jasmani, habis pengajian ini silakan makan, silakan minum, bayar masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ustadz, tapi urusan ngaji anak saya serahkan ke guru mengaji. Saya masukkan ke sekolah Islam, Hazik masuk sekolah Islam, Sami masuk ke TK Islam. Supaya apa? Dididik, diajar di sekolah. Panggil Hazik sini, mana hafalan surat pendeknya? Bismillahirrahmanirrahim. Dikirim saya rekaman, dia jadi imam. Masya Allah, ketika saya lihat dia jadi imam, meleleh air mata, sedih. Anak kita yang dulu kecil, yang dulu terbaring, yang dulu tertidur, sekarang sudah bisa jadi imam. Allahu Akbar. Ini karena gurumu yang luar biasa. Saya mau berterima kasih ke gurunya. Saya mau cium tangan gurunya karena sudah mendidik anak saya.
Sebenarnya saya yang wajib mendidik, tapi karena saya tidak sempat, saya sibuk, saya tidak mampu, saya serahkan ke guru. Saya mau cium tangan gurunya, saya datang ke sekolahnya, nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak mungkin kepala desa, Bapak mungkin camat, Bapak mungkin polres, Bapak mungkin kapolsek, Bapak mungkin danramil, Bapak mungkin polisi tentara, tapi masalah pendidikan anak serahkan ke guru. Untuk ngaji malam ke surau langgar musola. SD, SMP, anak cuman boleh di rumah TK sama SD. Anak saya, ponakan saya, anak saudara saya boleh di rumah cuman TK sama SD. SMP nggak boleh di rumah. Ponakan saya yang pertama SMP ke Bogor, ponakan saya yang SMP ke Riau, ponakan saya nggak boleh. Anak keponakan SMP wajib mondok, yang nggak mau mondok pecat jadi ponakan. Kenapa? Karena saya tidak sanggup mengontrol handphonenya, saya tidak mampu. Ini saya dari kemarin di Tarakan, dari Tarakan naik speed ke Berau, dari Berau kami langsung terbang ke Samarinda, dari Balikpapan ke Samarinda, dari Samarinda terus lagi ke, pokoknya udah mutar kemana-mana sampai akhirnya hari ini di Kesebulu, dan habis ini ke Balikpapan. Sibuk, tapi saya tetap di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis bersama anak, tapi saya tidak bisa full. Maka yang menolong saya adalah guru. Maka untuk SMP, untuk sanawiyah, anak-anak tidak bisa dibiarkan di rumah. Kiai-kiai zaman dulu ngirimkan anaknya ke pondok. Kiai yang punya banyak santri tetap ngirimkan anaknya ke pondok. Kemana mereka kirim? Mereka kirim ke Lirboyo. Kemana mereka kirim? Kirim ke Peloso. Kemana mereka kirim? Kirim ke Gontor. Kenapa kiai mengirimkan anaknya ke pondok lain? Supaya anaknya tidak manja, supaya anaknya belajar kepada ulama. Begitu, saya pun juga begitu. Anak saya tidak dididik di pondok saya, dikirim ke pondok lain. Supaya apa? Supaya dia merasakan sulitnya, susahnya belajar. Kalau tidak nanti dia terlonjak-lonjak, kalau tidak nanti dia termanja-manja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa karena biasa. Kita biasakan anak ini nyuci sendiri, kita biasakan dia mengikat tali sepatunya sendiri, kita biasakan dia untuk masak sendiri, kita biasakan dia untuk mandiri. Kekhawatiran orang tua bukan karena anak miskin, kekhawatiran orang tua bukan karena anak susah, kekhawatiran orang tua adalah ketika anak tidak bisa mandiri. Mandiri itu apa Pak Ustadz? Mandi sendiri. Gara-gara dari kecil dikit-dikit nangis, mau makan nangis, mau mandi nangis, nanti lama-lama nangis. Kenapa nangis? Mau berbini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kresek biru sudah datang. Kenapa warnanya biru? Sesuai dengan warna kubah masjid biru. Karena uang yang masuk ini nanti akan dipakai untuk membeli 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, besi untuk menara masjid kita. Dan di akhir majelis nanti ada lelang sorban, ada lelang peci, ada beberapa lelang yang uangnya 100% akan dipakai untuk masjid menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Ibu-ibu yang lupa bawa dompet, ini kreseknya besar, silakan masukkan cincin, gelang, anting, rantai, yang punya gigi emas masukkan semua. Puih. Tolong kreseknya jangan cuma di bawah, naikkan ke atas, karena di atas ini ada juga ikan paus, ikan hiu, dan ikan lumba-lumba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang Sebulu, kalau dilihat dari senyumnya, dilihat dari wajahnya yang cerah, ini kelihatannya tabungannya paling dikit 100 juta ini. Amin.
Kalau orang sebulu punya tabungan 100 juta, amin, dia masukkan 1 juta untuk menyelesaikan menara masjid, amin. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? Memang kalau terlalu kena panas ini susah mikir, memang dehidrasi, kurang cairan. Uangnya 100 juta, dia kirim ke masjid untuk bangun menara 1 juta. Berapakah uang yang tinggal di bank? 99 juta. Terus nanti malam kira-kira jam 12 mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? 1 juta yang dibawa mati. Berapakah yang tinggal untuk istri? Senyumnya merekah, dapat 99 juta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa yang ibu masukkan ke kresek-kresek biru, itulah yang akan dibawa mati. Berapa yang ada di dompet, di lemari, di bank, itu akan tinggal untuk suami. Betul Pak? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama, kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat mati, gubernur mati, bupati mati, camat jangan ada orangnya, polisi ada Pak Kapolsek, tentara. Kenapa jantung saya tiba-tiba berdenyut tidak normal? Rupanya ada kresek lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya nanti kita akan mati menghadap Allah, dan yang akan kita bawa hanyalah amal kok soman? Amal soleh. Innal insan, semua insan, semua manusia lafi khusrin, rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, orang ganteng rugi, yang gak ganteng 2 kali rugi. Illalladzi, yang tidak rugi 4. Illalladzina amanu wa amilus salihati, beriman dan beramal soleh, tapi dia tidak mau masuk surga sendirian. Wa tawasau bil haqqi, saling menasehati tentang kebenaran, bahwa mati itu benar, bahwa alam barzah itu benar, bahwa alam kubur itu benar, bahwa semua amal ini akan dibangkitkan bersama kita benar. Wa tawasau bis sabri, saling menasehati dalam kesabaran. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Apa yang dibawa mati? Yang dibawa mati adalah sodako. Yang dibawa mati adalah sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang betul dibawa mati itu sholat apa sodako Pak Ustaz? Amal badan sholat, amal harta sodako. Orang-orang yang sudah mati, yang masuk ke liang lahat, yang ada di kubur, ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kamu hidup lagi? Menjawab jenazahnya. Sudah lama saya ceramah, baru di sebulu ini yang jenazahnya menjawab. Apa kata jenazah menjawab? Diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, berikan saya hidup lagi, kasih saya hidup lagi, ila ajalin qarib, sebentar, sedetik, semenit, 1 jam, sedetik pun jadi. Kata Allah, kalau aku kasih kamu hidup sedetik, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa asaddaqa wa akum minas salihin, kalau dikasih hidup sedetik kami mau bersedekah. Kenapa orang mati itu nggak mengatakan kami mau umroh? Kenapa orang mati tidak mengatakan kami mau jihad? Kenapa mereka mengatakan kami mau bersedekah? Karena pahala sedekah balasannya langsung diterima di alam kubur. Kuburnya lapang, mengalir amal jariah.
Begitulah orang yang sudah mewakafkan masjid kita, yang sudah membangun masjid kita, yang sudah membantu menara masjid kita. Kalau dia masih hidup, mudah-mudahan hidupnya berkah, amin. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapang kuburnya, diselamatkan dari azab kubur insyaallah, amin ya rabbal. Yang sudah bersedekah, jangan sangka itu karena engkau, itu bukan punya engkau, itu milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Kalau ada dalam hati rasa besar diri, rasa ujub, rasa riya, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah dengan mengingat Allah. Ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaqu anha? Ibu saya meninggal ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah? Boleh. Tasaddaq, sedekah. Pahalanya sampai enggak? Sampai. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal suqya alma, memberi air minum. Pahala sedekah yang paling afdal ngasih air minum. Ustaz kok tiba-tiba ingat air minum? Ini teh manis sama jus lewat semua. Beli air minum, kasih ke teman, hadiahnya untuk almarhum almarhumah sampai. Saya Pak Ustadz mau air minum yang nggak berhenti nonstop, apa? Sumur bor. Mantap, sumur bor. Saya sangka balon lepas, rupanya drone naik ke atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita punya, silakan nanam kebun sawit, silakan nanam karet, silakan nanam padi. Hebatnya di Sebulu ini, kita ngomong sawit, ada sawit. Kita ngomong kelapa, ada kelapa. Kita ngomong padi, ada padi di belakang. Cantik, tanahnya subur, padinya menghijau, rumputnya menghijau, sampai ke atas pentas pun bunga-bunga subur luar biasa. Kurang apa lagi nikmat Allah kepada orang Sebulu? Walaupun dikasih satu bulu, sebulu, tapi nikmatnya besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sudah berikan nikmat yang besar. Ingat, inilah ayat yang penting kita baca setiap sholat. Inna a'tainakal. Sudah kasih nikmat yang besar. Tanahnya subur, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya anak. Mudah-mudahan yang belum ada suami, belum ada istri, mudah-mudahan segera ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum nikah. Mudah-mudahan yang belum ada keturunan segera diberi anak penghafal Quran mujahid fisabilillah. Saudaraku, Ustaz Somad tolong doakan saya Pak Ustaz, saya belum punya anak Pak Ustaz. Umurnya berapa? Sudah 40 tahun Pak Ustaz. Kenapa belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustaz. Drone kita sudah menyala di atas. Lambaikan tangan ke atas. Serentak semuanya. Agak-agak setengah jam. Oke, cukup. Bagus untuk gambar kalau tangannya ke atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabligh akbar ini syiar. Tabligh akbar ini adalah untuk menunjukkan kita bersatu bersama. Tabligh akbar ini adalah min syairillah, yang tidak ketemu, yang tidak berjumpa. Apa kata Pak Camat? Apa kata Pak Kades? Seandainya ini dibuat malam Pak Ustadz, ini jamaah penuh. Karena kalau siang ada yang sibuk, ada yang brondol, ada yang manen, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang bekerja. Tapi hari ini hari libur, hari Ahad, memang biasanya orang buat tabligh akbar malam. Tapi kenapa di Sebulu ini siang? Ya saya nggak tahu. Mau pagi, mau siang, mau malam. Mungkin malam lebih sejuk, lebih tenang. Tapi insya Allah setiap peluh tetes keringat kita dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Walaupun kami pakai tenda, jangan Bapak Ibu sangka di sini dingin, di sini panas juga. Kalau nggak percaya, selesai ini naiklah ke sini, panas juga ini Bapak Ibu. Tapi insya Allah panas-panasnya kita pagi ini masih panas sehat, dan nanti kita akan selamat dari panasnya api neraka insya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Pak Ustadz, kami kalau masukkan anak ke musola ngaji, ke surau sanggup. Tapi kalau ngirim ke pondok, ke Lirboyo, ke Peloso, ke Gontor, ke Kerapia, jauh Pak Ustadz. Dulu jauh, sekarang tidak jauh lagi. Kenapa? Karena di tempat kita sudah ada Darul Muta'allimin, dar rumah.
Muta'allimin, tempat orang belajar agama. Tinggal datang, daftarkan anak-anak Anda ke Darul Muta'allimin tahun ajaran 2026-2027. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Tidak ada alasan orang sebulu anaknya nggak ngerti fikih. Anak saya nggak mau di pesantren. Ngapain di pesantren? Jangan menyepelekan pesantren. Anak kamu di mana? Anak saya di SMP. SMP pelajarannya cukup dengan 5 jari, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi belajar di pesantren, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, mustalah hadis, tajwid, arud qawafi. Fisikanya ada, kimianya ada, matematikanya ada, bahasa Inggrisnya ada, ijazahnya diakui Kementerian Agama. Jangan khawatir, sekarang penerimaan polisi jalur santri ada, penerimaan tentara jalur tahfiz ada. Anak bapak, anak ibu masuk pesantren, imannya terjaga, akidahnya ahli sunnah wal wujud tidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Kalau mau masukkan anak ke pesantren, yang pertama yang mesti diyakinkan pesantrennya adalah pesantren ahlus sunnah wal. Jangan sampai salah, jangan sampai sesat, jangan sampai masukkan anak salah ke lembaga pendidikan. Saya cuma mau ngambil Qurannya, saya cuma mau ngambil bahasa Arabnya, saya cuma mau ngambil tahfiznya. Nggak bisa pesantren cuma mau ngambil tahfiznya. Kenapa? Karena di dalamnya ada belajar akidah. Jadi kalau milih pondok itu gimana Pak Ustadz? Milih pondok yang pertama, tanya dulu, ini akidahnya pakai akidah apa? Di sini akidahnya pakai akidatul awam, mantap. Di sini akidahnya pakai jalaul afham, mantap. Di sini akidahnya pakai ad-dasuqi ala ummil barohin, mantap. Di sini akidahnya pakai al-husunul amidiyah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ahli sunnah wal jamaah. Fikihnya ikut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali ada, Imam Maliki ada, Imam Hanafi ada. Tapi kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Ini cara untuk masukkan anak ke pondok. Kalau mau nanya-nanya, jangan tanya Qur'annya sama, jangan tanya hadisnya sama, tapi lihat yang 3. Pertama, akidahnya Asy'ari. Kedua, fikihnya Syafi'i. Yang ketiga, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini dunia sedang banjir bandang dengan medsos, banjir bandang yang akan menenggelamkan anak kita seperti Kan'an. Dia mesti selamat naik perahu Nabi Nuh, mesti naik sampan Nabi Nuh, Safinatun Najah, perahu yang menyelamatkan. Ustaz kok tiba-tiba ingat perahu? Itu perahunya dari tadi goyang terus. Kalau sudah naik perahu ini, insya Allah akan selamat. Benteng kita tinggal pondok pesantren. Ini fitnah akhir zaman, anginnya kencang, puting beliung, ombaknya dalam, karangnya tajam. Kalau perahunya tidak kokoh, alamat akan tenggelam. Tapi saya yakin dan percaya dengan benteng-benteng kita, benteng masjid ada, benteng pesantren Darul Muta'allimin ada, benteng kiai ada, benteng ormas ada. Bentengnya sudah cukup. Kalau ada orang sebulu ini yang tenggelam juga, memang dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena rukun-rukun penyelamatnya sudah ada semuanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anginnya kencang ini. Di sebulu ini anginnya kencang.
Ustaz tahu dari mana? Itu atapnya sudah terbang sebagian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup setelah aku, fasayarawna ikhtilafan katsira, banyak konflik, banyak kelahi, banyak perang, diadu domba antara Habib dengan Kiai, antara sesama umat Islam, antara ormas, kelahi, medsos, internet, haters, buzzer, macam-macam. Makanya sekarang orang banyak sakit kepala, pusing kepala. Kenapa? Melihat komentar-komentar di medsos, gambar Ustadz Somad di otak-atik. Ustadz Abdul Somad tidak lagi dibilang UAS Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz ahli syubhat. Wajah Ustadz Somad di otak-atik orang. Memang begitulah sekarang dunia medsos. Makanya kita tetap minta perlindungan kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Mudah-mudahan Allah menjaga memelihara kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi saya berdiri jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Ternyata ceramah di Sebulu ini walaupun panas-panas, walaupun berkipas, walaupun saya nggak ngelihat jam, sudah terasa rupanya sudah 1 jam juga saya ngomong. Terasa kesemutannya. Ibu yang berpanas, bapak yang berkeringat di bawah, insya Allah dibalas Allah, dapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah berjalan untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Sisa beberapa menit waktu ini kita manfaatkan untuk lelang. Lelang yang pertama adalah hasilnya nanti untuk melanjutkan pembangunan menara masjid. Lelang yang pertama apa Ustaz Atta? Gamis. Gamis ini kalau tuan ke Pekan Kamis jangan lupa membeli ragi. Ini bukan sembarang gamis, kalau dipakai bisa kawin lagi. Istrinya meninggal, Ibu jangan marah aja. Ini baju gamis yang luar biasa akan dilelang. Berapa harga lelangnya Pak Kiai? Kiai Nurholis. Ini baju gamis. Ini mau dilelang, sebetulnya namanya aja lelang. Wakaf sebetulnya, akadnya duitnya adalah wakaf 100%. Wakaf dipakai untuk pembangunan menara masjid supaya selesai menara kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama akan dilelang adalah baju koko. Langsung dipasang. Izin katanya, ya. Izin Tuan Guru. Ya. Izin katanya baju koko ini ada yang naksir sudah. Pak Haji Samani ya? Mana Pak Haji Samaninya? Masya Allah. Masya Allah. Berapa Pak Haji? Naik Pak Haji, nanti langsung dipasangkan Ustadz Somad. 10 juta. Masya Allah. 10 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maju Pak Haji. Langsung diserahkan sama Tuan Guru Pak Haji. Jadi yang lelang langsung dipakai ke atas pentas, langsung dipasangkan. Nah, jadi naiknya nggak usah pakai baju. Masya Allah, tabarakallah.